Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1 cek 020063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan hasil penelitian, bahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada penyusunan hasil penelitian, kemudian pembahasan, dan terakhir itu kesimpulan dan saran. Kita masuk ke materi pertama, yaitu penyusunan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Kemudian, penyusunan laporan penelitian memberikan manfaat yang besar sekali, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat. Terdapat 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Pertama, penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti baca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya, kemudian mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Kemudian, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian penulis akan memperoleh kepuasan intelektual, dan terakhir itu penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Kemudian ada laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuannya dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Ada beberapa model. Model yang pertama yaitu model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa penyusun skripsi atau tesis. Di sini ada contohnya. Pertama, variasi satu. Bab satu yaitu pendahuluan, bab 2 penyusunan kerangka teori dan pengujian hipotesis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 laporan penelitian, bab 5 kesimpulan dan syarat. Sedangkan untuk variasi kedua yaitu bab satu berisi pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 landasan fakta, bab 4 persiapan dan pelaksana penelitian, bab 5 hasil-hasil penelitian, dan bab 6 kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Masuk ke model kedua yaitu laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, ataupun disertasi. Yang dimana bab satunya berisi pendahuluan, kemudian termuat juga di bagian ini kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kemudian bab 2-nya yaitu cara penelitian, bab 3-nya hasil dan analisis penelitian, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Di sini ada sistematika laporan penelitian. Ada 17. Kita pertama yaitu sampul luar, kedua lembar pernyataan, ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, 4 abstrak, 5 kata pengantar, 6 daftar isi, 7 daftar tabel, 8 daftar gambar, 9 daftar lampiran, 10 bab 1 yaitu pendahuluan tadi yang berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, kemudian definisi operasional. Kemudian yang ke-11 yaitu bab 2 yang berisi landasan teori. Yang 12 yaitu bab 3 yang berisi metode penelitian. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, implikasi, dan saran. Kemudian ada dapus atau daftar pustaka, kemudian ada lampiran-lampiran, dan terakhir yaitu riwayat hidup penulis. Kita masuk ke materi kedua yaitu pembahasan. Pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Setelah hasil penelitian kita disajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu menjadi sebuah kategori-kategori atau menjadi sebuah penemuan-penemuan baru. Jadi akan kita bahas mengapa penelitian tersebut bisa seperti itu atau menghasilkan hasil yang seperti itu. Kemudian tujuan pembahasan hasil penelitian. Pertama,
pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Kemudian kedua, pembahasan untuk menginterpretasi. Kemudian mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Kemudian mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Kemudian hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Selanjutnya, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan, kemudian menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian tersebut. Dan terakhir yaitu pembahasan untuk menyarankan atau memberi saran kepada para pembaca atau masyarakat. Materi terakhir itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kemudian apa sih tujuan dari kesimpulan ini? Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian apa sih fungsi dari kesimpulan ini? Ini berfungsi untuk menjawab masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Ketika kita ingin menyusun kesimpulan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menguraikan garis-garis besar permasalahan tersebut. Kemudian kita memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Setelah itu kita harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Kemudian kita harus menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Kemudian jenis-jenis kesimpulan. Ada dua jenis kesimpulan. Pertama, kesimpulan penelitian kualitatif, dan kedua itu jenis kesimpulan penelitian kuantitatif. Untuk kesimpulan penelitian kualitatif, yaitu membandingkan dengan satu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian kesimpulan ini dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan. Sedangkan kesimpulan penelitian kualitatif yaitu dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Kemudian apabila populasinya tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Saran. Apa itu saran? Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan. Kemudian kepada peneliti berikutnya dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Kemudian saran ini adalah suatu yang diberikan kepada para pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Kemudian saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik. Kemudian inilah beberapa persyaratannya. Pertama, diuraikan secara singkat, kemudian mempunyai sasaran objek, disertai dengan tindakan operasional, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan, dan terakhir itu berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.